Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Mukminatul Hasimi MESY selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman sekalian. Baik, kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Yevita Maharani, dan rekan-rekan saya yaitu Anggun Nisaur Rahman dan Arjun Setiadin yang akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Periode Khulafaur Rasyidin. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin ini juga dapat ditemukan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 100. Bentukan kekhalifahan dan sistemnya. Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang menjadi penggantinya sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Rasul telah mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsip tersebut telah dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap pergantian pemimpin dari 4 khalifah periode Khulafaur Rasyidin, meski dengan versi yang beragam. Pertemuan di Pesakifah Bani Sa'idah merupakan musyawarah pertama yang diselesaikan para sahabat setelah Rasulullah wafat atau sebelum Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan. Pembentukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di pertemuan Pesakifah Bani Sa'idah. Sistem pengangkatan beliau pun melalui sistem musyawarah yang mana dilaksanakan oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Meskipun di dalamnya sempat terjadi perselisihan pendapat mengenai siapa yang pantas menjadi khalifah antara kaum Muhajirin dan Ansor. Akhirnya dipilihlah Abu Bakar yang menurut mereka pantas untuk menjadi khalifah. Pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan di dalam suatu upacara pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Bila dalam musyawarah anggota sidang adalah para pemuka suku dan kabilah dari kedua golongan, maka dalam upacara pelantikan para pesertanya adalah umat muslim Madinah. Mereka terdiri dari sahabat dan cendekiawan muslim serta warga kota Madinah pada umumnya. B. Pembentukan Khalifah Umar bin Khattab dari 634 sampai 644 Masehi. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Namun demikian, sebelum menentukan orang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, Said bin Zaid, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Pada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah yang menunjuk Umar. Dengan demikian, penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat dan mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah kedua dalam usia 53 tahun. Kemudian Umar memperkenalkan istilah Amirul Mukminin, komandan orang-orang yang beriman, bukan khalifah. C. Pembentukan Khalifah Utsman bin Affan dari 644 sampai 656 Masehi. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, setelah Umar ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'afairus, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talal bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura.
Sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Adapun sistem yang digunakan yakni sidang. Pada saat hari terakhir sidang, beberapa Dewan Syura mengundurkan diri. Yang tersisa hanyalah Ali bin Abu Thalib dan Utsman bin Affan sebagai pembentukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dari 656 sampai 661 Masehi. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat sebab terbunuh, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalal bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga mereka tetap saja ia mengemban jabatan khalifah. Meskipun ada golongan yang tidak menyukai Ali, tetapi tidak ada seorang yang ingin diangkat menjadi khalifah karena Ali masih ada. C. Tipe kepemimpinan para khalifah. Yang A. Tipe kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mulutnya dalam masalah pengambilan keputusan. Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Adapun sumber hukum pada Abu Bakar adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, pengajian dan musyawarah dengan para sahabat. Dijelaskan dalam buku Abdul Wahad Najar yang dikutip oleh Alauddin Koto bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar ada 3 kekuatan. Yang pertama, kuat al-syariah atau legislatif. 2. Kuat al-qadiyah atau yudikatif, di dalamnya termasuk peradilan. Dan yang ketiga, kuat al-tafijiyah atau eksekusi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam istibat al-hakam pada kepemimpinan yakni sebagai berikut. Yang A. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran. Yang B. Apabila tidak menemukannya dalam Al-Quran, ia mencari ketentuan hukum dalam sunnah. Yang C. Apabila tidak menemukan dalam sunnah, ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Yang D. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tipe kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan, hukum Khalifah Umar bin Khattab sama dengan Abu Bakar, sebagaimana yang dikutip dari Umar Sulaiman Al-Sakar 1991. Kemudian dikutip lagi oleh Alauddin Koto, dijelaskan satu wasiat Umar radhiyallahu anhu kepada seorang qadhi atau hakim pada zamannya, yaitu Suraih. Wasiat tersebut adalah yang pertama, berpeganglah kepada Al-Quran dalam menyelesaikan kasus. 2. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah. Tipe kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Sifat-sifat kepemimpinan Utsman diantaranya menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut, dan sopan santun, bahkan terhadap lawannya, bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan, pandai memilih bawahannya yang kompeten, aspiratif terhadap pendapat rakyatnya. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sepertinya yang diungkapkan Dirar bin Dahram kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni berpandang jauh dengan visioner, sangat kuat atau fisik, berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, ilmu pengetahuan menyeberat dari seluruh sisinya atau perbuatan dan perkataannya, berbicara dengan penuh hikmah atau bijaksana dari segala segi, menyepi dari dunia dan segala penghiasannya, berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha, dan sifat terpuji lainnya. Karakter kepemimpinan Ali bin
Ali bin Abi Thalib seperti yang diungkapkan di Hiral bin Dahram kepada Muawiyah bin Abu Sawah, yakni berpandang jauh dengan D. Kontribusi kepemimpinan para khalifah. Adapun kontribusi para khalifatur Rasyidin adalah sebagai berikut. Khalifah Abu Bakar, salah satu program penting yang dijalankan Abu Bakar adalah menjaga dan melindungi Al-Quran setelah terbunuhnya beberapa sahabat penghafal Al-Quran dalam Perang Yamamah. Menurut Jalaluddin Asyuti bahwa pengumpulan Al-Quran ini termasuk salah satu yang besar dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar bukan hanya dikatakan sebagai khalifah, namun juga sebagai penyelamat Islam dari kehancuran, karena beliau telah berhasil mengembalikan umat Islam yang telah bercerai-berai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa letak peradaban pada masa Abu Bakar adalah dalam masalah agama atau penyelamat dan penegak agama Islam dari kehancuran serta perluasan wilayah melalui sistem pemerintah, kekhalifahan atau Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arjun Setiadin. Materi selanjutnya yaitu yang B, Khalifah Umar bin Khattab. Periode kekhalifahan Umar tidak diragukan lagi merupakan abad keemasan Islam dalam segala zaman. Khalifah Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama dalam pengembangan Islam. Banyak metode yang digunakan Umar dalam melakukan perluasan wilayah, sehingga musuh mau menerima Islam karena perlakuan adil kaum muslim. Berikut ini adalah beberapa kebijakan atau kontribusi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, penulisan penanggalan Islam. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, sholat tarawih. Yang keempat, menghukum peminum khamar dengan 80 kali deraan. Yang kelima, melakukan perluasan wilayah. Yang C, Khalifah Utsman bin Affan. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh Khalifah Utsman dalam bagian pertama pemerintahannya, di antaranya yang pertama menumpas pemberontakan yang mengambil kesempatan atas wafatnya Umar. Yang kedua, proses penaskahan kitab suci Al-Quran yang dilakukan pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, prestasi terbesar yang dilakukan Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah diawali pada zaman Khalifah Abu Bakar atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Yang D, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali diangkat menjadi khalifah, beliau mengambil dua kebijaksanaan. Yang pertama, memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan oleh kroni-kroni Khalifah Utsman. Adapun kontribusi yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan di bidang ilmu bahasa. Yang dua, perkembangan di bidang pembangunan. Jadi kesimpulannya yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafatur Rasyidin ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasul telah mengajarkan suatu prinsip yakni musyawarah sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Sistem pembentukan Khalifatur Rasyidin ini ada yang melalui sistem musyawarah dan juga ada yang melalui sistem pilih. Adapun tipe kepemimpinan para khalifah dalam masalah pengambilan keputusan, para Khalifatur Rasyidin ini mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni beliau sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Kontribusi yang dilakukan para khalifah sangat banyak sekali dalam memajukan paham Islam. Di antaranya
ada pada bidang politik, sosial politik, militer, ekonomi, pertanian, administrasi, dan masih banyak lagi. Baik, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.